Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Diah Ramadhani dengan NPM 23412060 dari kelas akuntansi 23A. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana perkembangan prediksi pertumbuhan penduduk Indonesia sejak tahun 2014 sampai dengan 2024 dengan mengaitkan pertumbuhan ekonomi pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi makro. Jadi, pertumbuhan penduduk Indonesia dari tahun 2014 hingga 2024 itu menunjukkan sebuah pola yang menarik untuk dianalisis dalam konteks perkembangan ekonomi dan sosial negara ini. Dalam periode tersebut, Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk setiap tahunnya. Meskipun laju pertumbuhannya cenderung melambat seiring berjalannya waktu, analisis mendalam terhadap tren pertumbuhan penduduk ini memberikan wawasan yang berharga tentang dinamika demografis serta dampaknya terhadap berbagai aspek kehidupan di Indonesia. Sebagai salah satu negara dengan populasi terbesar di dunia, pertumbuhan penduduk Indonesia memiliki implikasi yang signifikan terhadap berbagai aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dalam konteks ekonomi, pertumbuhan penduduk yang stabil dan berkelanjutan dapat menjadi pendorong penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan meningkatkan jumlah penduduk, permintaan akan barang dan jasa juga cenderung meningkat, menciptakan peluang bagi pertumbuhan sektor industri, perdagangan, dan jasa. Permintaan yang tinggi ini tidak hanya mendorong aktivitas ekonomi seperti produksi dan konsumsi, tetapi juga menciptakan peluang investasi yang menjanjikan bagi pelaku bisnis di berbagai sektor. Namun, pertumbuhan penduduk yang cepat juga dapat menimbulkan tantangan bagi pembangunan ekonomi. Peningkatan jumlah penduduk dapat menempatkan tekanan pada sumber daya alam, infrastruktur, dan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan. Penyediaan fasilitas-fasilitas ini menjadi krusial dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang terus berkembang. Di sisi lain, pertumbuhan penduduk yang tinggi juga dapat menciptakan tekanan pada pasar tenaga kerja, yang dapat mengakibatkan tingkat pengangguran yang tinggi dan menurunkan kualitas hidup masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan pertumbuhan penduduk yang baik menjadi sangat penting dalam memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat berkelanjutan dan inklusif. Pemerintah perlu mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang tepat dalam mengelola pertumbuhan penduduk, serta memperhatikan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi dinamika demografis negara. Program keluarga berencana, investasi dalam pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur yang memadai, dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan merupakan beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengelola pertumbuhan penduduk dengan baik. Program keluarga berencana merupakan salah satu langkah yang efektif dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk. Dengan memberikan informasi dan akses terhadap kontrasepsi kepada masyarakat, pemerintah dapat membantu mengatur jumlah anak yang diinginkan oleh pasangan, sehingga masyarakat dapat merencanakan keluarga mereka secara bijaksana. Program ini tidak hanya membantu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga dapat meningkatkan kesejahteraan keluarga dengan memberikan kesempatan bagi orang tua untuk memberikan perhatian dan pendidikan yang lebih baik kepada setiap anak mereka. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan juga merupakan langkah penting dalam mengelola pertumbuhan penduduk. Dengan meningkatkan akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan layanan kesehatan yang terjangkau, pemerintah dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta mengurangi angka kematian dan kesakitan yang berhubungan dengan penyakit dan kondisi yang dapat dicegah. Pendidikan yang berkualitas juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk bersaing dalam pasar tenaga kerja yang semakin kompetitif.
Pembangunan infrastruktur yang memadai juga merupakan langkah penting dalam mengelola pertumbuhan penduduk. Infrastruktur yang baik, seperti jaringan transportasi, air bersih, sanitasi, dan perumahan, tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Infrastruktur yang baik memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan publik dan peluang ekonomi dengan lebih mudah, sehingga meningkatkan mobilitas sosial dan mengurangi kesenjangan antara wilayah, perkotaan, dan pedesaan. Selain itu, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga menjadi faktor penting dalam mengelola pertumbuhan penduduk. Dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan, pemerintah dapat memastikan bahwa sumber daya alam negara dapat dinikmati oleh generasi-generasi mendatang. Langkah-langkah seperti pengelolaan hutan yang berkelanjutan, konservasi lahan basah, dan pengembangan energi terbarukan dapat membantu memastikan bahwa sumber daya alam Indonesia dapat dimanfaatkan secara efisien tanpa merusak lingkungan. Dengan mengimplementasikan kebijakan dan strategi yang tepat dalam mengelola pertumbuhan penduduk, pemerintah dapat membantu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat berkelanjutan dan inklusif. Langkah-langkah ini tidak hanya akan membantu mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, tetapi juga akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat serta menciptakan peluang ekonomi yang lebih luas bagi semua orang. Dengan demikian, pengelolaan pertumbuhan penduduk yang baik merupakan kunci untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia. Sekian penjelasan dari saya, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.